ini. Itu paling penting. So you don't blame people for speculating. Pasal sebelah sana meraih kemenangan. Milik Indonesia sudah Ambalatnya. Oke. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilajeng subing di channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video konflik Malaysia-Indonesia tentang Ambalat guys. Jadi ini isu yang tidak pernah selesai guys. Satu klaim satu klaim lain lagi. Jadi kita akan nonton video ini guys, oke? Semoga kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini. Dan pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat untuk pendapat saya di ujung video ini guys, oke? Let's go, 1, 2. Setelah meredahnya ketegangan antara Malaysia dan Indonesia mengenai blok Ambalat bahkan sudah memasuki tahap penyelesaian, Malaysia hingga kini sedang menghadapi sengketa wilayah dengan Tiongkok. Kali ini adalah wilayah Beting Patinggi Ali atau disebut juga Luconia Shoals, sebuah gundukan tanah yang berjarak hanya 155 km dari Sarawak Malaysia dan 2000 km dari daratan utama Tiongkok. Selain menjadi tempat wisata, Beting Patinggi Ali juga menyimpan sumber daya mineral yang belum tereksplorasi. Diketahui bahwa Malaysia memiliki 4 kilang minyak di sekitar wilayah ini, sedangkan Tiongkok sejak tahun 2013 sering mengirimkan kapal penjaga pantainya ke daerah ini sebagai tanda klaim mereka atas wilayah ini. Malaysia mengakui kedaulatannya berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS, sedangkan Tiongkok dengan 9 Dash Line buatannya, di mana 80% laut Tiongkok Selatan adalah miliknya, termasuk Beting Patinggi Ali. Pemerintah Malaysia bersikukuh untuk mempertahankan wilayah ini, bahkan siap mengerahkan angkatan militernya jika kemungkinan buruk terjadi. Indonesia kembali dibuat geram. Malaysia dikabarkan masih ngotot mengklaim blok Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas di perbatasan Kalimantan. Padahal Indonesia sudah menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian dari kedaulatan NKRI, dan keputusan Mahkamah Internasional pun menguatkan posisi Indonesia. Namun, provokasi terus terjadi. Kapal-kapal Malaysia beberapa kali terdeteksi memasuki perairan Ambalat, membuat TNI AL harus meningkatkan patroli. Bahkan, armada tempur Indonesia siap dikerahkan jika situasi semakin memanas. Apakah ini akan jadi konflik besar di Asia Tenggara? Apakah Indonesia harus mengambil langkah lebih tegas? Kita tunggu perkembangannya. Guys, kalau macam Tiongkok tadi begitu berapa 80.000 kilometer itu memang tidak masuk akal lah, begitu jauh dia mau klaim kan di blok yang dekat dengan Malaysia itu. Tapi kalau ini yang tentang Ambalat ini, Ambalat paling dekat sama Sulawesi, jadi dia masih di perairan Sulawesi wah, senang cakap. Tapi Malaysia masih mau saya pun tidak tahu lah sama ada Malaysia atau Indonesia yang berkuasa atas Ambalat ini. Tapi yang pasti jalan penyelesaian ini harus ada untuk kasus ini reda gitu. Itu kalau menurut pendapat saya gitulah. Kalau yang Tiongkok tadi itu memang tidak masuk akal, langsung begitu jauh dia mau klaim guys. Waduh, kalau ini masuk akal lagi, yang sebab dia hampir berdekat kan, dia di tengah-tengah, jadi logik lagi lah. Tapi kalau yang Tiongkok memang tidak logik lah menurut saya. Tak lagi bila sepihak sebelah sana Indonesia meraih kemenangan terhadap perjanjian ini, itu paling penting. Saya tak faham apa yang dimaksudkan pihak sebelah sana meraih kemenangan daripada treaty ini. Saya ingin beritahu bahawa keputusan ataupun tindakan untuk tidak menyaklasifikasikan ini mengundang banyak spekulasi, terutama berkaitan dengan Ambalat dan Seri yang dipertua. Apatah lagi bila perjanjian ini sudah pun dirancang selama 18 tahun. 18 tahun, tetapi Malaysia tidak merestui tentang perjanjian atau menandatangani kerana ada isu-isu. Tetapi apabila kerajaan baru Madani ini masuk, ianya ditandatangani sebegitu cepat. Jadi mengundang spekulasi. Dan I don't blame you.
Tetapi sebab itu saya katakan kalau di sana perlu ratifikasi, adakah kerajaan juga bercadang membuat ratifikasi di Dewan kita. Ataupun kalau dulu vaksin mempunyai perjanjian yang tidak boleh dihebakkan harga dan sebagainya. Tetapi PAC membuat inisiatif. Mungkin PAC ataupun Jabatan Kuasa Luar, Jabatan Select Committee Foreign Affairs ini boleh membuat proceeding terhadap ini untuk meredakan spekulasi. You don't blame them, Tan Sri. Orang membuat spekulasi dan blame them, especially on ambalat. Jadi this is very sensitive. Apatah lagi bila pihak sebelah sana, Indonesia, meraih kemenangan terhadap perjanjian ini. Itu paling penting. So you don't blame people for speculating. Pasal sebelah sana meraih kemenangan. Milik Indonesia so, di sini kita sudah tahu ambalatnya. Oke, Mas Hendri. Terima kasih Bapak Beluran. Saya tak faham apa yang dimaksudkan pihak sebelah sana meraih kemenangan daripada treaty ini. Saya ingin beritahu bahawa treaty ini adalah treaty di antara kedua-dua buah negara, Malaysia dengan Indonesia. Betul, kita pernah mendedahkan beberapa dokumen di Parlimen ini melalui Jawatankuasa Khas. Tapi dalam jawapan saya sebelum ini di Parlimen, Tan Sri Pertua, bahawa kita bersedia tampil sekiranya diminta oleh Jawatankuasa Khas untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Kita sedia tampil dalam jawatankuasa tersebut. Tapi untuk mendedahkan dalam Dewan Terbuka ini, saya fikir kita belum bersedia oleh kerana kita kena menghormati sensitiviti negara-negara yang terlibat dalam treaty ini. Di Indonesia, seperti mana kita maklum, mereka perlu bawa treaty ini ke parlimen mereka untuk proses ratifikasi. Tetapi di Malaysia, amalan kita adalah hanya memadai kita bentangkan dalam jawatankuasa kabinet untuk meratifikasi. Lebih kepada proses eksekutif. Dan di Indonesia lebih kepada proses legislatif. Dia ada beza yang cukup besar. Jadi kita perlu menghormati perundangan di negara luar, negara yang terlibat, demi menjaga hubungan diplomatik yang baik. Terima kasih. Okey. Ya, kena bertangan. Speaker, Yang Berhormat Menteri. Bung Mokhtar. Saya percaya bahawa perjanjian antara dua negara ini akan menseimbangkan keadaan di antara sempadan. Jadi saya pun juga yakin bahawa negara kita tidak akan menyalahgunakan apa-apa peruntukan untuk tidak berunding dengan stakeholder seperti Kerajaan Negeri Sabah. Sebab ini sempadan ini melibatkan Kerajaan Negeri Sabah. Jadi apakah Yang Berhormat yakin bahawa treaty ini membawa keuntungan juga kepada kedua-dua belah pihak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kina Batangan. Apa juga perundingan dan perbincangan mengenai persempadanan maritim antara bangsa yang melibatkan negeri Sabah, contohnya. Kita memang melibatkan kerajaan negeri Sabah. Dalam proses ini, untuk maklumat Yang Berhormat Kina Batangan, agensi kerajaan yang terlibat di Sabah itu ialah Jabatan Tanda dan Ukur Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negeri Sabah. Kita libatkan Sabah untuk kita mendalami, berbicara, putuskan soal persempadanan maritim antarabangsa yang melibatkan negeri Sabah. Dan pastinya insya-Allah kerajaan pusat akan memastikan bahawa stakeholders, iaitu kerajaan negeri Sabah terutamanya dalam isu ambalat ini, akan sentiasa diambil kira dan juga diberi kepentingan yang sewajarnya. Terima kasih Yang Berhormat Kina Batangan. Perdana Menteri Malaysia menjelaskan kepada Parlimen tentang duduk perkara penyelesaian sengketa wilayah dengan Indonesia. Ini pula Perdana Menteri Malaysia, guys. Anwar Ibrahim. Tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang simpanan ligitan. Simpanan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa simpanan ligitan. Nak mengamuk. Meskipun suara-suara lantang menggemuruh di Dewan Rakyat Malaysia, mereka tampaknya lupa bahwa kedaulatan sebuah negara tak bisa dipertahankan dengan gertakan semata-mata. Ketegangan ini makin menunjukkan betapa jauh Parlimen Malaysia terjerat dalam perang kata-kata. Padahal Perdana Menterinya telah memberi penjelasan yang sungguh rasional.
Betul. Ambalat yang dulu dianggap sebagai wilayah yang bisa diperebutkan, kini telah menjadi simbol kejayaan Indonesia. Wah, Ambalat sudah milik nah, dari Indonesia. perseteruan yang pastinya sudah selesai ini, kira-kira sah, guys. apa yang harus dilakukan pemerintah Prabowo Subianto untuk menyudahi sengketa mengenai Ambalat ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi kalau menurut daripada video yang baru kita nonton itu sendiri ya, dari Parlemen Malaysia, Ambalat itu sah milik Indonesia. Itu pada pahaman saya guys. Kalau saya salah paham tolong betulkan. Dan ini membuktikan sebenarnya saya rasa kalau menurut pandangan saya pribadi, Perdana Menteri Malaysia ini sebenarnya dia mau menyelesaikan isu ini dengan cepat dan baik gitu. Tetapi ada beberapa oknum-oknum ini yang mau terus menimbulkan isu ini untuk memanaskan Indonesia dan Malaysia, dan mau Indonesia dan Malaysia terus bersengketa guys. Itu menurut pendapat saya pribadi. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di ruangan komentar di bawah tentang video yang baru kita nonton bareng ini. Oke, terima kasih karena menonton Good People. Sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Terima kasih guys. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.